Tuanya nggak ada. Ya. Mana kan? Ini saya di depan ini saya di pegang HP ini. Saudara yang dari Madura yang berkenan untuk membelikan bensin yang habis bensinnya. Ya. Tolong dulu piano atau bisa ganti. Tolong digantikan sini karena ya sudah waktunya. Jadi kita tolong ilung melek. Biar Pak Wali Kota langsung berdialog dengan kita. Jangan untuk Pak Wali Kota Surabaya. Kurang nyaring, Pak. Ayo diam, ayo duduk yang di depan yuk. Diam. Karena kau juga deh. Ayo teman-teman. Jangan ngomong nggak dengar nanti. Tadi yang terkait dengan swab sudah saya sampaikan. Insya Allah itu bukan kebijakan Wali Kota Surabaya yang harus saya sampaikan kepada jenengan. Ya. Hari ini pun saya diam terus. Kenapa hari ini saya sudah dapat surat 2. Surat yang pertama dari provinsi, surat yang kedua dari Bupati Bangkalan untuk meminta bantuan untuk tenaga swab. Saya kan bingung. Jadi insya Allah itu sudah saya sampaikan kepada provinsi. Kebetulan insya Allah di sini juga ada satgas. Jadi nanti terkait swabnya itu kapan, berapa hari, ditiadakan atau tidak, itu insya Allah satgas COVID Pak Danrem yang akan menyampaikan Pak Panglima nanti. Karena kami juga menjalankan tugas. Jadi insya Allah sekali lagi penyekatan untuk swab itu bukan kebijakan Wali Kota Surabaya dan Bupati Bangkalan. Tapi ini adalah untuk COVID yang dilakukan. Insya Allah kami hanya menunggu perintah dari Satgas COVID-nya Jawa Timur. Insya Allah Pak Danrem nanti yang untuk Bangkalan dan Surabaya. Apapun perintahnya insya Allah akan saya jalankan. Tapi apa yang jenengan inginkan sudah saya sampaikan semuanya. Jangan bernego semprot. Up. Jadi nanti teman-teman, ini semuanya ada Pak Satgas. Jadi insya Allah TNI Polri yang akan menentukan ini ya atau tidak, berhentinya kapan. Insya Allah beliau akan menjelaskan semuanya. Karena kalau saya pun aku tidak kepingin. Karena itu saya minta kemarin ada namanya SIKM yang berlaku 7 hari dan alhamdulillah itu sudah dituruti sama Bupati Bangkalan. Termasuk saudara saya pun kesini gak iso, bingung. Karena itu, ya, karena nanti jadi Pak Danrem terkait dengan swab ini sudah saya sampaikan. Pak Danrem tolong disampaikan kapan swab itu dilanjutkan, dihentikan, monggo. Karena saya ini bukan kebijakannya Wali Kota, bukan kebijakannya Bupati Bangkalan, bukan. Jadi insya Allah Satgas COVID-nya Bangkalan Surabaya itu langsung beliaunya nanti akan dipegang oleh TNI Polri, sehingga apapun nanti insya Allah saya yakin beliau punya kebijakan. Nanti terkait dengan itu kami akan menjalankan. Jadi kita ini menjalankan perintah. Karena itu saya dimintain tolong loh Mas, ono surati. Tapi guru tak lakoni sampai saya kira nambahi wong. Kata tambahi, karena apa sih bingung aku begini bilang enggak karena minta tambahan dari Bupati Bangkalan. Akhirnya kita simpan dulu, insya Allah nanti Pak Danrem ini
yang akan menyampaikan, karena kita akan diambil pemimpinnya adalah TNI Polri. Kita ngikut saja kok. Insya Allah kalau beliau sudah mengatakan aman, gak usah swab. Insya Allah tidak ada swab. Ini nanti teman-teman beliau yang menentukan, bukan wali kota Surabaya, bukan Bupati Bangkalan. Beliau ini Satgas ini akan menjalankan. Kapan itu? Nanti biar Surabaya, saya pastikan Surabaya itu adalah kepanjangan dari Bangkalan. Bukan Surabaya melakukan penyekatan sendiri. Jadi kalau di Bangkalan itu suratnya ada, mereka minta bantuan. Kalau tidak ada yang mereka tidak sanggup, maka diperbantukan di Surabaya ini jadi satu. Bukan apa namanya, bukan Surabaya berdiri sendiri, bukan. Kami ini dimintai bantuan di sana. Jadi lenang konek kosong SIKM. Saya pastikan yang Surabaya gak ono namanya suwe. Ini jadi kami ini dijalui tolong Pak. Lenang Bangkalan iki lolos. Aku gak sanggup karena tenaga saya sedikit. Saya tolong dibantu ya. Jadi itu sebenarnya. Bukan Surabaya yang melakukan. Suratnya ambil tolong dong surat-suratnya itu. Ini ya, tunjukin nanti. Saya tunjukkan. Jadi Surabaya ini gak ono sing ngono Pak. Karena saya ngurusi Surabaya pun ya mumet. Jadi insya Allah terkait dengan tadi Soe Pak Danul mungkin bisa disampaikan terkait dengan kebijakan TNI Polri. Insya Allah kalau saya berharapnya semuanya itu ada di posisi teman-teman di Bangkalan kebijakannya. Jadi Surabaya ini gak ono di komando Surabaya lah pengadaan LDW, bukan sebenarnya. Jadi insya Allah kalau nanti disampaikan bahwa itu ada di Bangkalan Surabaya, insya Allah diperintahkan apa kami akan ikut. Apa yang dilakukan nanti diperintahkan kami akan ikut karena kami sebenarnya adalah perbantuan di sana. Jadi insya Allah kalau ada teman-teman yang mau diskusi dengan saya, yuk mau berdiri aja kabeh tapi piro cero kabeh krungu kene iki piro. Jadi ayo ngobrol. Ini biar Pak Danrem dulu ya terkait swabnya ya. Ya, swabnya bagaimana? Apakah diteruskan apa berapa? ya. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Pak. Jewanya Pak, kecil itu Pak. Terlapor juga Pak Korlap. Polisi mau pergi. Tentuan loh. Baik itu. Ada Pak, sejuta, sejam. Bapak Komandan orang Madura itu. Jangan londa Pak, londa. Londa Pak. Usah. Op. Dapat aja. Motor mau maju. Keding Pak, keding. Satu. Tujuannya satu. Gak kedengeran Pak. Tahu atau tidak? Gak kedengeran Pak. Pengaduk, benirnya. Gak. Gak dengar Pak. Gak kedengeran. Gak dengar. Keluar Pak.
Tak ngeding. Majuan dia majuan. Udah bisa. Saya ulang. Empian isulat tujuannya setong. Empian malai tahu ekonomi COVID napanten. Dengarkan dulu ya, ada satu orang yang menjawab. Dengarkan dulu. Bisa menggalakkan keluarga kan? Keluarga, mau tayo batin bisa mate. Mate dan sudah berarti membunuh keluarga dia. Orang mati lagi. Dulu Pak. Kula, tahu sampean. Mon kula di killing COVID, aboning saya killing COVID. Coba kalau ada orang mati jangan pakai data. Ini aku jangan terlalu killing COVID meninggal. Ingat kuliah dosa karena menyebarkan tenang. Terus karena nggak bisa untuk mencegah penyebaran sana kilo suwe kak bisa nengge Madura. Permisi. Depannya bagi kebijakan mengevaluasi membiasanya benar kita beri ke kebijakan dari wali kota Meningsor Baja ben Bupati neng Bangkalan ampun ngeluaraki surat edaran ya surat edaran kadisa empian mon cek surat edaran kadisa keluaraki bari monempian jadian oleh surat edaran kadisa keluar masuk Surboja bebas sampai seminggu. Neka mengenai COVID karena COVID ini kan nasional. Benih perak Bengkalan, benih perak Surabaya, tapi nasional. Nggak gini kah? Supaya mengurangi korban. Ya, saya mohon agak mengurangi korban. Ulang ngajak embian. Embian nyaman, polisi nyaman. Petugas Pak Polisi juga nyaman. Harap tenang, Pak Komandan begitu harap tenang kereta, tenang ini. Saya mau tanggapi Pak Komandan Bung. Bahwa saya juga minta mic. Ditanggapi dulu Pak. Saya mau tanggapi berikan Komandan. Biar saya menyampaikan. Ini loh Pak, mohon maaf ya. Kami di sini menemukan analisis problem. Analisis problemnya begini. Media sejak pada tanggal 5 Juni ya kemarin itu penutupan pertama itu sanksi besar bagi wali kota yang ikut campur. Bagi wali kota yang ikut campur, baik wali kota Surabaya maupun Bangkalan, karena di sana bukan memberantas atau menjauhi pandemi. Seakan-akan dengan pencegahan kemarin pada tanggal 5 Juni itu adalah membeludak pandemi. Karena apa? Pencegahan di situ menimbulkan kerumunan besar. Dan undang-undang peraturan Satgas COVID-19 itu nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya mohon maaf, Pak Wali Kota langsung hadir di sana pada tanggal 5 itu. Jangan ini video beredar Pak di mana-mana. Itu satu. Yang kedua, seakan-akan orang Madura terpojokkan dengan hal ini. Berita yang dirilis oleh detik.com bahwa orang Madura seakan-akan mempunyai daging tidak baik. Kenapa? Karena rata-rata orang Madura diklaim bahwa yang kena COVID mayoritas Madura. Gitu. Dan orang ini Pak, media loh Pak. Tunggu. Ya, tunggu dulu. Ini media. Jadi media itu dibaca oleh publik dan publik memahami begitu. Ini begitu. Terus
terkait orang Madura yang mau ke Surabaya melintas tetap pakai swab. Pulangnya juga begitu. Sekarang perjalanan kemarin penyekatan di Suramadu, berangkat dari Madura, antrinya berapa kilo? Lebih 100 kilo antrinya. Ini konsekuensi besar bagi pejabat daerah, walaupun toh Forkopimda yang mengatakan itu. Ini jelas salah, karena di sana mengundang keramaian dan kerumunan. Apa landasan undang-undang yang diberikan? Satu, win-win solusinya. Saya juga mengkritisi dan ada solusi. Akankah wali kota tetap mengkonsistenkan orang-orang Madura yang mau melintas dan swabnya dilakukan di Suramadu? Ini tidak layak, karena di Surabaya ada lokasi khusus, di Bangkalan ada lokasi khusus. Solusinya di Bangkalan, di Tangkeng, tidak harus di Suramadu gitu loh. Karena Suramadu itu satu arah. Kalau misalnya ada 2 juru masuk dari Bangkalan, ada Suramadu, ada akses Kamal, ya dua-duanya harus ada penjagaan ketat dari Satgas. Ini kan terkait teknis pemerintah. Sekarang seakan-akan rakyat Madura yang salah. Pemerintah tidak sadar. Sebenarnya penyebaran pandemi tugas pertama adalah pemerintah. Tapi seakan-akan ketika rakyat sudah dikenal salah rakyat. Ini nggak boleh kayak gitu. Sedangkan rakyat berlindung di balik pemerintah daerah. Yang ketiga, Pak, pencegatan kemarin arah yang sama. Iya kan, arah yang sama di arah Surabaya. Jadi selatan dan utara. Sekarang sudah pindah solusinya ke Bangkalan untuk yang pintu masuk. Untuk yang pintu keluar di pintu masuk Suramadu yang mau ke Madura. Sekarang ini bagaimanapun caranya agar rakyat Madura tidak takut terhadap ini. Karena dengan kondisi swab itu rakyat Madura banyak yang susah. Sekarang bahkan ininya terinfeksi gara-gara swab. Pertanyaan saya, apakah wali kota dan bupati Bangkalan menanggung risiko itu? Ini jangan-jangan yang menyuap swab antigen itu rata-rata tidak punya surat rekomendasi dari dokter. Ini bahaya. Toh jangan-jangan penularan virus berada di tenda-tenda itu. Ini bahaya, Pak. Maka pemerintah daerah, baik wali kota Surabaya dan semacamnya harus punya solusi. Terus selanjutnya yang keempat, yang sudah positif dalam kurung OTG ini dikarantina, tempatnya lihat sendiri. Apakah layak tempat kayak gitu? Sehingga beredar video, sehingga beredar yang OTG ditempatkan di situ tidak ada tempat sholat, airnya minim. Bagaimana? Dan di dalam tidak ada satgas yang menjaga jarak mereka-mereka. Kalau berbicara kerumunan, ini sudah banyak yang kerumunan. Eksistensi pemerintah, ayo sadarkan diri, jangan salahkan rakyat. Banyak mall-mall di Surabaya belum ditutup, Pak, kerumunan. Banyak hiburan-hiburan belum tutup, kerumunan. Banyak pasar-pasar belum tutup, kerumunan. Kok banyak warga Madura seperti itu. Jadi Pak Dandim dan juga Pak Wali Kota mohon semohon-mohonnya rakyat Madura untuk tidak dilakukan swab antigen di akses jalan lalu lintas umum. Kalau di akses jalan lalu lintas umum, satu, melanggar aturan lalu lintas. Perlu dikaji itu. Nggak boleh di tengah jalan dihadang lalu dimasukkan lalu diswab. Mana aturannya itu? Ayo, kita rakyat harus bersinergi dengan pemikiran pemerintah untuk membawa sebuah solusi yang baik, alternatif yang baik, sehingga objek dan korban tidak tertuju kepada orang Madura. Intinya begitu. Dan saya mohon untuk tanggapan selanjutnya, hasil musyawarah mufakat dari seluruh rakyat dan warga Madura, swab kalau tidak mau dihapus, sebenarnya ini swab harus sepakat dibubarkan. Itu, Pak. Ini ada alasannya. Kenapa kok dibubarkan? Karena di sana yang menyebabkan kerumunan. Itu indikator permasalahannya. Seandainya swab tidak menimbulkan kerumunan, monggo, itu kebijakan pemerintah. Nah, terus
Yang kedua, yang terakhir Pak. Kalau ini tidak boleh digeser, apa alasan pemerintah? Kita itu bukan kekurangan. Satgas di mana-mana dibentuk oleh daerah. Dan ketua satgasnya sesuai dengan aturan Mendagri yang dilakukan adalah kepala daerah. Ketua satgasnya. Ya kan? Kalau soal itu apalagi identitas dan sertifikat yang menyuap itu tidak ada. Ada video kemarin yang direkam, ada satu pasien ini sebenarnya putih kerja menanyakan, Pak, mana sampelnya saya sampaikan sudah. Namanya itu orang yang diberikan pemahaman. Jadi kami yang terakhir untuk bagaimana jangan mencegat orang Madura di pintu gerbang. Kalau itu tidak bisa, berikan jalan alternatif yang tidak kerumun dan di dalamnya menjaga 5M, di antaranya menjaga jarak. Terima kasih. Siap. Mas, satu. Saya pastikan kalau teman-teman sesuai suratnya dari Bupati Bangkalan, Pak Krungu, diam dulu. Nanti sesuai dengan Forkompinda kemarin, yang hasilnya Bupati Bangkalan dengan Forkompinda, maka cukup membawa SIKM. Tidak usah suai. Enggak. SIKM itu dari Bangkalan. Bangkalan itu untuk mendapatkan SIKM-nya saya nggak tahu gimana. Harus swab juga. Harus swab juga. Bentar, Pak. Bentar. Silalah. Pak, saya kan jenengan kan minta Surabaya. Ya. Ini sisi Surabaya, Lek Bangkalan aja ngomong aku, Pak. Gak bisa ngomong Bangkalan. Dia tahu maksud saya ya. Ini sisi Surabaya. Kalau sisi Surabaya, ketika ada SIKM, insya Allah tidak ada yang namanya swab. Catat ya. Kalau Sudah disiarkan langsung, Pak. Ya, Sudah disiarkan langsung. Jangan khawatir, Pak. masuk Surabaya, ada SIKM dari Bangkalan, sudah tidak ada swab di Surabaya. Pak, ya. SIKM atau melampirkan swab. SIKM. Tidak usah swab. Ada swabnya. Ada Loh, itu kan sisi Bangkalan, ngomong sama Bupati Bangkalan, Pak, gak ngerti aku ya. Mohon maaf, Mas, bentar Mas. Ini kan sisi Surabaya. Kita kan bicara tadi, katanya kan kepala daerahnya dewe-dewe. Aku ngomong sisi Surabaya. Oke, Pak, Jadi bisa dipahami, Pak. yang Surabaya, sesuai dengan suratnya Pak Bupati yang tadi itu, kalau ada SIKM tidak perlu swab di Surabaya akan saya jalankan. Kalau tidak ada surat itu, dan dia minta tolong, aku ya saiki kita omongi Pak, swab-nya nanggone Bangkalan kita hanya perbantuan yang selain apa saja. Sehingga nanti insya Allah, yang seperti jenengan katakan tadi, apa solusinya? Di Bangkalan sudah ada solusinya SIKM. Jadi insya Allah ketika masuk Surabaya, saya ngomong di Surabaya loh ya. Ketika masuk Surabaya maka tidak akan saya pastikan ketika ada SIKM tidak ada swab. Surabaya Mas ya, Surabaya loh ya. Sisi Bangkalan ya, dengan koordinasi dewe. Jadi itu, ini sisi Surabaya loh ya. Jadi insya Allah, Mas, ini surat ini ya, Mas Bos. Siap. Nah, ini surat yang dari Bupati Bangkalan juga ada loh. Makanya sekarang saya ngomong, Pak Kapolres ngomong, Pak, mosok bedino di swab. Akhirnya keluarlah SIKM itu. Sehingga nanti insya Allah kami sudah sepakat bahwa kalau ada SIKM ya Pak ya, dari Bangkalan maka Surabaya tidak akan ada swab. Dan nanti itu mohon maaf ada kebijakan di tempat ini nanti di sana. Jadi itu harapan saya. Jadi insya Allah jenengan di Surabaya sudah saya lakukan. Tapi nanti apa yang jenengan inginkan akan saya sampaikan kepada Forkompinda Jawa Timur. Akan saya sampaikan ke Bu Gubernur. Jadi insya Allah biar solusinya seperti apa di Bangkalan. Karena kami ini jangan main nerima tok. Pak tulungan aku ya. Pak anu ya. Tapi jenengan ngomongnya dari Surabaya. Duduk Pak. Tapi insya Allah inilah
Kalau saya katakan tadi, insya Allah karena komunikasi, saya akan sampaikan ke Gubernur, saya juga akan sampaikan ke Bupati Bangkalan. Jadi terkait dengan tambahan nakes, tambahan apa, insya Allah tidak saya jalankan dulu. Jadi nanti jenengan harus diskusi dengan Pak Bupati juga. Wes itu saja pesanku. Insya Allah itu yang kita lakukan. Tadi sampaikan Pak Danrem. Jadi apa? Jani ono Pak, gak suka gak bingung. Apa Pak? Dinus umpamanya. Dinus itu hanya ditiup dulu. Agendanya langsung nyerang. Gak sakit, itu bisa dilakukan. Tapi nanti bukan kebijakan kami di sisi Surabaya ya. Bukan kami di Surabaya. Tapi Pak insya Allah apa yang jenengan sampaikan akan saya sampaikan ke Gubernur. Ini langsung tak berangkat dari ini. Saya langsung berangkat dengan Pak Danrem. Saya sampaikan keluhan jenengan untuk yang sisi Bangkalan seperti apa. Tapi nanti jenengan harus diskusi juga dengan teman-teman yang ada di Bangkalan. Karena bukan kewenangan kami yang ada di Surabaya. Betul ya? Iya Mas, itu yang Madura Mas, Mas. Oh iya. Ini Pak, tolong dihargai kita. Ini ada tanggapan setelah ya, monggo. Nanti ditanggapi setelah ini nggak apa-apa. Monggo. Oke, terima kasih Bapak Wali Kota Eri Cahyadi. Perlu kami runut ya sebenarnya bahwa kenapa di Bangkalan sekarang itu ada juga kebijakan tes swab. Sebenarnya ini kan hanya menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Bapak Eri Cahyadi sebelumnya. Di Bangkalan nggak ada swab sebelumnya kan Pak ya? Oh bentar. Nggak ada kan? Nggak, saya jelaskan. Ya memang nggak ada Pak nggak? Belum, bentar. Rapat ini dilakukan tanggal 4. Forkompinda melakukan rapat tanggal 4. Dan tanggal 5 kita melakukan, Bangkalan belum melakukan. Tapi kesepakatannya tanggal 4. Ini beliau-beliau ada semuanya. Bukan saya mengada-ngada loh ya. Bukan saya loh ya. Ini ada beliau-beliaunya ini. Itu Forkompindanya Jawa Timur juga, ada semuanya. Dan Pak Kapolri, dan itu tadi mohon maaf. Ini sekarang kan kita tahu nih, kita diskusikan. Jadi bukan karena Bangkalan itu nggak ada swab, terus ada swab gara-gara Surabaya, bukan. Karena kesepakatannya itu dilakukan pada tanggal 4. Kita melakukan dulu, Bangkalan belum sempat melakukan. Kita kaget, loh kok belum, makanya jumlahnya panjang. Ya Pak, saya tanggapi dulu Pak ya. Agar ini bisa berjalan aja. Terkait masalah antara lebih awal Surabaya dan lebih awal Bangkalan, saya tidak mau tahu itu. Intinya ini tetap ada kesepakatan Forkopimda, kan begitu? Antara Bangkalan dengan Surabaya. Ini pasti ada koordinasi pastinya. Tidak akan sendiri-sendiri, bahkan begitu. Pasti ada koordinasi kan atas nama pemerintah. Kan intinya begitu. Kalau ini yang tanggal 5 yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk swab yang ada di Suramadu itu tidak ada pemberitahuan, Pak. Sosialisasi. Tunggu dulu. Segala bentuk program penjegatan, tapi sebelumnya tidak ada, itu tidak sah, Pak. Seakan-akan di situ ada diskriminasi. Oh, kok baru sekarang? Lah itu loh. Maksud saya, tunggu dulu, Pak. Ini supaya sistematis, Pak. Sistematis. Jadi seakan-akan rakyat Madura antri sekian panjang gara-gara pencegahan di situ untuk disuap, maka rakyat Madura merasa marah karena di sana mempunyai beberapa tujuan. Ada beberapa pedagang dan ada beberapa orang yang mempunyai tujuan yang dicegat oleh wali kota. Apakah tidak ada besar di dalamnya? Satu pokok poin. Nah, jadi untuk ini tolong dihargai. Jadi Pak Wali Kota yang terhormat, jenengan jangan, intinya harus Surabaya, kita sudah tidak akan melakukan swab lagi. Oke, itu sudah. Tapi yang jelas koordinasi ini tetap ajunan harus ada pemberitahuan ke gubernur dan juga Bupati Bangkalan gitu loh. Seakan-akan kalau cuma Surabaya diamankan, kolektif kolegialnya daerah di mana? Nah, kan itu. Ya, jadi kedepannya saya pantau ini ada rakyat Madura semua. Kalau eksistensinya gerakan swab antigen ini masih ada dan pencekatan ini masih ada dan tujuan seseorang Madura ke Surabaya ini tidak tersampaikan, maka ini akan kembali lagi di sini. Ini begitu. Jadi kami mohon agar ini Pak Wali Kota yang terhormat, kita menyampaikan sebuah aspirasi. Tolong ini dipikirkan dan lakukan koordinasi dan musyawarah untuk internal pemerintah, baik di Surabaya maupun di Bangkalan. Sehingga aspirasi ini bisa dibulatkan untuk bagaimana satu pintu ke Wali Kota Surabaya. Karena ini kolektif kolegial. Yang kedua, terkait masalah ini Pak, ini juga harus disampaikan secara hati nurani Pak. Jadi
yang di karantina, yang di dalamnya adalah status OTG bukan, sekarang sudah dipindah oleh gubernur iya. Itu bukan kemenangan saya, Mas. Iya, maksudnya bisa disampaikan kan lokasinya di Surabaya. Gila surat pajak itu kemenangannya. Mohon maaf ya, Mas. Rumah sakit itu bukan rumah sakitnya Surabaya. Rumah Iya, sakit Pak. provinsi. Enggak, tempat karantina, Pak, yang dimaksud saya. Makanya, tempat BPWS itu. Itu punya provinsi, bukan punya kita. Iya, makanya saya memohon juga di dalamnya untuk di sana dijaga juga prokesnya dan peralatan harus siap. Karena di sini di Covid ada anggarannya, lu, Pak. Ya, Ini begitu, sehingga ini harus disampaikan. Ketika orang disita barangnya, lalu dinyatakan positif atau OTG oleh salah satu tenaga medis, lalu dia langsung diantarkan ke sana, tapi fasilitas tidak memadai, itu kan Dolim namanya. bukan dolim sebenarnya, tidak ikut prokes dan juga di sini ada anggarannya. Jangan-jangan anggarannya itu tidak digunakan pribadi, gitu. Jadi Pak Wali Kota yang terhormat yang saya junjung tinggi, jadi terkait hal ini kami minta kebijakan untuk hal ini secepatnya. Tuntutan yang pertama ini dari warga Madura, antara Pencikatan Surabaya dan yang ada di Bangkalan ini sebenarnya dibubarkan. Satu, karena ada maslahat dan mafsadatnya setiap gerakan. Mafsadatnya di sini, Pak, menimbulkan tujuan-tujuan orang Madura yang berdagang maupun ini tidak tersampaikan. Yang kedua, banyak faktor-faktor gara-gara disuap ini merusak hidung seseorang dan dengan infeksi. Betul. Gitu kan? Yang ketiga, warga Madura banyak mengeluh. Kenapa kok ini terjadi? Ini yang jelas bukan kebijakan jin, bukan kebijakan setan, tapi kebijakan pemerintah, kan begitu. Sehingga hal ini bisa dirubah dengan melalui musyawarah tertentu. Ini begitu. Permohonan kita, solusi kita, kalau hal ini belum dirubah, Pak Wali Kota, tolong itu pindahkan, jangan diletakkan di jalan nasional begitu, karena akan mengakibatkan kerumunan yang jelas melanggar prokes. Terima kasih tuntutan dari kami tidak akan saya Pak, saya Musbik, Pak, orang Madura, Pak. Insya Allah apa yang disampaikan Mas Musbik. Ya, Mas Musbik, Pak. Mas Musbik nanti akan saya sampaikan Bu Gubernur. Iya, sampaikan itu. Jawa Timur. Ya, sampaikan. Karena kami itu bergerak atas arahan dari Forkompinda Jawa Timur Pak Panglima. Sehingga saya akan sampaikan, insya Allah akan saya sampaikan hari ini, saya langsung ke sana. Saya juga Jadi berterima kasih kepada Bapak Musik, Wali Kota. Nomor teleponnya saya juga orang arek-arek. Lek ternyata gak ono ya jenengan malah aku ngadep kan ngono. Nomor Forkompinda. Oke. Kita ngobrol bareng. Oke. Karena jangan seakan-akan ini dibatalkan di Surabaya. Oh itu iya, siap. Itu Mas Musik, ya. Siap Pak Wali Kota, siap. Yes, insya Allah hari ini kesimpulannya gimana Pak? Nanti kesimpulannya ada di beliaunya, karena posisinya terkait dengan tadi yang disampaikan beliau, Mas Musdik ini ada di Pak Dandem. Monggo terakhir Pak Dandem. Tapi kalau saya akan sampaikan Mas Musdik, pasti tak lakoni itu. Tak jalannya tak sampaikan. Monggo Pak. Ya, terima kasih ya Pak Muslim, Pak Wali Kota, dan semua saudara-saudara. Awal saya tidak mau apa istilahnya, tunggu. Saya tidak membela Pak Wali Kota dan juga tidak membela sana. Saya netral ya. Oke. Ini sebenarnya kebijakan pemerintah, Bapak tahu sudah berapa tahun, sudah berapa hari COVID ini berlangsung. Jadi swab itu salah satu untuk mencegah, ya. Cuman yang saya satu mohon tolong kepada saudara-saudara, ya, khususnya wilayah Madura, ya, rencana yang akan datang, karena memang tadi disampaikan sekaligus bisa menjawab untuk meniadakan yang Bapak maksud tadi kan, penyekatan dan swab. Hal itu bisa dilakukan manakala satu, ya, swab itu tetap berlanjut kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah yang harus diketahui dia sehat atau tidak. Kaitannya dengan
surat izin keluar masuk tadi sudah diberikan kebijakan. Ya, Pak, tunggu. Tunggu dong, Pak. Oh, iya, ya. oke. Sudah diberikan kebijakan yang tadinya tiap hari berarti dalam 1 minggu 7 kali. Kali 2 pagi sore. Berarti ada 14 kali. Itu sudah dikeluarkan tadi sama Bupati Bangkalan yang disampaikan sama Pak Wali Kota. Ada surat izin keluar masuk. Memang persyaratannya 1, dia harus diswab untuk mengetahui. Karena tujuan utama itu penyekatan itu untuk mengetahui. Nah, tunggu Pak, ya. Saya minta Pak Wali Kota juga sama-sama bubar dengan kita. Ya, biar kita sama-sama adil. Okay. Ya. Ini juga perlu saya sampaikan kenapa? Karena saya juga ditunggu sama Ibu Gubernur, sama Pak Wali Kota. Saya hanya minta tolong sampaikan, karena yang beredar sampai sekarang ini, dan saya juga sudah lihat sendiri dari saudara-saudara kita yang ada di wilayah Madura itu, mereka agak takut Pak di swab Pak. Iya Pak, karena nggak ada yang tanggung jawab. Ya. Takut Pak. Ya, ini. Bentar ya, bentar. Karena sebenarnya kan tujuannya untuk memisahkan. Nah, kalau nggak disuap, mana kita tahu Pak, saudara kita. Oleh karenanya, sekarang cukup sekali gunakan surat izin itu di Wali Kota, maaf, di Bupati Bangkalan, di Puskesmas, itu di kelurahan, sekali aja nanti bisa digunakan dalam waktu 1 minggu. Ya, itu. Jadi mohon kalau Bapak yang ada di sini, tunggu ya. Kalau Bapak yang ada di sini itu, apalagi bisa saudara yang bisa membuat beliau yang ada saudara-saudara yang sana yang tadinya takut di swab, kasih tahu untuk swab, untuk mengetahui aja. Kalau misalnya dia sakit, berarti harus diobati sehingga tidak menular kemana-mana. Nah, itu aja Pak dari saya Pak, silakan ya. Ya, begini Pak, ini mungkin terakhir ya. Sekarang surat izin keluar masuk itu Pak, saya kalau baca tadi malam peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Bangkalan itu harus melampirkan 2 untuk lolos dalam perjalanan. 1 adalah swab, ya, yang kedua adalah ini surat izin keluar masuk dan surat keterangan kerja. Nah ini tiga-tiganya dua-duanya ini harus berbarengan ada, gitu loh. Nah, ketika dua-duanya berbarengan, eksistensinya tetap swab ada Pak. Ini begitu. Betul Pak. Ketika eksistensinya swab ini ada, maka permohonan kami, apakah Bangkalan sudah begitu, sedangkan Sampang, Pamekasan, Sumeneb, apakah berlaku juga kayak gitu? Nah, karena kenyataannya tidak ada loh Pak. Monggo dijawab sama Pak Eri. Oke, lanjut. Lalu koordinasinya bagaimana? Mohon maaf, saya sendiri memang perwakilan Madura, tapi asli saya Pamekasan. Bupati tidak melakukan itu. Cuma tadi malam yang berlaku hari ini di Bangkalan itu mengeluarkan diantaranya untuk bisa perjalanan keluar masuk Suramadu ini harus menampilkan 2. 1 adalah swab, yang kedua adalah surat keterangan kerja, yang ketiga adalah SIKM itu, surat keluar masuk itu. Nah, eksistensinya sama gitu loh. Ya Pak, bentar ya. Dan ini Pak, dan program ini sangat sekali merepotkan rakyat masyarakat Madura. Itu loh. Gini, saya memberikan rasionalisasi. Gitu loh. Pak, orang Madura sudah taat terhadap ini, sehingga kalau ini dibiarkan perjalanan tanpa ada hal apapun, tanpa seperti itu, tanpa di swab, lah ini kan sebenarnya tidak menimbulkan hal apa-apa. Sebenarnya kan objek ini sebenarnya kan cuma Bangkalan terdiri dari 3 kecamatan itu, sehingga merembet ke yang lain. Semuanya loh, Pamekasan, Sampang harus melampirkan swab dijual 250. Ini memeras Pak. Apakah ini tidak masuk perdagangan manusia internasional? Ini perdagangan manusia internasional. Bahaya ini. Kalau kemarin kita sepakati, dia ada rencana ke sana. Semua yang keluar masuk wilayah Suramadu akan dibebaskan manakala ada surat izin itu tadi. Masalahnya. Sebentar. Surat izin itu berlaku untuk semua Madura apa Bangkalan saja? Makanya saya tanya Pak, saya jawab ini, ya, saya jawab Pak ini. Ini kan sudah meningkat COVID ini, terus semakin banyak. Kemarin aja ada berapa yang meninggal? Bapak tahu nggak?
Ya, tunggu dulu ya. Itu karena semakin meningkat, kayak juga ada mengarah, ya, juga mengarah. Bahkan juga kita nih nanti akan dirapatkan, nanti juga akan diusulkan juga sama perlakuannya keluar masuk wilayah Madura. Tidak hanya Madura, bahkan per kabupaten. Ya, bahkan per kabupaten itu akan diberlakukan surat SIKM itu. Masalahnya di SIKM itu kan harus melampirkan surat tes COVID dan surat keterangan kerja. Mana mungkin orang Surabaya mau kerja ke Surabaya, orang Sampang mau kerja ke Surabaya, orang mau nggak ada, hampir nggak ada, Pak. Kalau pedagang kan tidak kerja, Kalau dia cuma membawa gitu loh. Ya cuma belanja. Oke, biar tidak berlarut-larut, pada intinya kami datang ke Balai Kota ini ingin bertemu dengan Pak Eri Cahyadi ini agar bagaimana proses atau pemberlakuan swab di sisi Suramadu bagian Surabaya itu dihentikan. Itu intinya, Pak, tanpa ada alasan apa-apa. Oke, saya sangat berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak Eri Cahyadi tadi, bahwa ini hanyalah permintaan dari Bangkalan ingin membantu proses penanganan di Bangkalan. Kalau memang Pemkot Surabaya khususnya Bapak Eri Cahyadi ini benar-benar peduli terhadap masyarakat Bangkalan, di Bangkalan itu, Pak, ada 4 kecamatan yang terindikasi sekarang masuk dalam zona merah, bahkan sekarang sudah masuk dalam zona hitam. Bapak Eri Cahyadi, tolong kerahkan nakes-nakes yang di Surabaya datang ke 3 kecamatan itu melakukan swab antigen per kakak. Pak, ada 18 kecamatan, Pak. Ada 18 kecamatan di Bangkalan, Pak. Dan tidak semuanya itu zona hitam. Sudah, Pak, ya. Datang ke sana melakukan swab antigen. Apabila nanti ketemu mana saja yang terinfeksi itu, tolong dikoordinasikan dengan yang lain. Itu saya jawab satu, Pak, ya. Memang agak sulitan itu, Pak. Bisakah Bapak besok sama-sama saya, sama-sama dengan petugas datang sana, meyakinkan orang-orang itu, satu masyarakat, untuk mau dia diajak di swab? Oke, siap. Besok ya. Besok ya. Oke. Berarti keinginan kita sudah diamini, saudara-saudara. Mulai saat ini, mulai nanti penyekatan akan dibubarkan dan besok pemerintah Kabupaten Bangkalan dibantu oleh nakes-nakes yang dari Surabaya akan turun ke 4 kecamatan yang berzona hitam. Cuma aman-aman saja. Ada surat lagi yang ada perbatasan atau pintu masuk dan keluar Suramadu. Di Madura bahkan tadi Bapak sendiri tolong Bapak jangan mengajak mereka memberikan informasi yang salah, Pak. Dan satu permintaan saya, Pak. Ya, Pak Edi, mohon Pak Edi. Tolong jangan disalah penangkapan. Saya enggak menyampaikan Pak Edi, itu enggak ada itu. Sudah nggak bisa, Pak. Tolong panjenengan maju, Pak. Dia bagian dari Satgas. Tapi ketua Satgas siapa ya? Maju, Pak. Pak Eri. Tolong, saya sudah menghargai panjenengan. Saya pengen bicara dengan Bapak Eri. Nanti yang lain saya bawa apapun masalahnya kepada Jadi insya Allah, Mas, nanti hasil ini akan segera saya bawa ke Provinsi Jawa Timur hari ini. Insya Allah apa yang jenengan sampaikan akan saya sampaikan. Siap. Saya kesana, saya mohon doanya. Amin. Oke. Amin. Semoga ini bisa menjadi hikmah bagi warga Madura. Amin.
terakhir pendapat. Jadi kami ini yang terakhir, setelah ini kami tutup dan Pak Eri juga tutup. Kita dengan bubar dengan damai, santai dan senang. Tapi Pak, saya mohon yang terakhir kami berterima kasih kepada Pak Eri dan saya akan tunggu kebijakan ini 3 kali 24 jam. Nanti saya jawabkan, jenengan nanti kalau ternyata tidak bisa di sana, jenengan harus bisa membantu ngomong di Forkopimda. Oh, oke Pak, intinya begini, saya nunggu asas manfaat gerakan dari Walkot Surabaya. Kalau 3 kali 24 jam tetap seperti itu, maka saya dengan warga Madura akan lebih banyak datang ke sini. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih. Ya. Ini adalah nanti kami sampaikan ke Forkopimda Jawa Timur. Oke, siap. Oke, siap Pak Eri. Terima kasih sebesar-besarnya. Oke, siap. Atas nama warga Madura, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.